Selamat datang di channel Pick Sport, channel yang membahas berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Legenda Italia dan AS Roma, Francesco Totti, ikut angkat bicara soal konflik internal di Inter Milan antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu. Hanya mereka yang tahu dinamika internal tim yang menyebabkan hal ini, ujar Totti kepada Sky Sport Italia. Ia menilai Lautaro seharusnya memilih waktu yang lebih bijak untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Inter tersingkir dari Piala Dunia antar klub usai kalah 0-2 dari Fluminense, namun perhatian media justru tertuju pada komentar tajam Lautaro terhadap Calhanoglu. Lautaro tidak memilih momen yang tepat untuk bersikap seperti itu di depan publik. Saya sendiri tidak tahu hubungan mereka seperti apa, tambah Totti. Ia melihat situasi ini bisa menjadi masalah serius bagi atmosfer ruang ganti Inter. Meskipun Inter mengalami musim mengecewakan sebelumnya, Totti tidak melihat insiden ini sebagai kelanjutan dari musim lalu. Saya rasa ini sudah jadi musim yang berbeda, ujarnya. Namun ia menyoroti fakta bahwa bukan hanya Lautaro, tapi juga Presiden klub, BP Marotta, yang bersuara, menekan satu pemain secara kolektif. Hakan Calhanoglu sendiri disebut-sebut ingin hengkang ke Galatasaray, meskipun belum mengajukan permintaan resmi. Jika seorang pemain tidak punya semangat untuk bertahan, maka sebaiknya ia pergi, ujar Marotta sebelumnya. Calhanoglu memang tak tampil di Piala Dunia antar klub karena cedera, namun tetap terdaftar dalam skuad Inter di ajang tersebut. Pemain anyar Inter Milan, Luis Henrique, mengaku tidak terkejut dengan kekalahan timnya dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Saya rasa kami para pemain Brasil tahu betapa sulitnya laga ini, mungkin pemain-pemain Eropa tidak mengira akan seberat itu, ujarnya kepada KZTV. Inter tumbang 0-2 di Charlotte dalam laga yang semula diprediksi akan mereka menangkan. Henrique memuji kualitas dan kedalaman skuad Fluminense yang dinilai mampu memberi kejutan. Mungkin kami turun ke lapangan dengan berpikir laga ini tidak akan terlalu intens, tambahnya. Ia menekankan bahwa Inter harus belajar dari pengalaman ini dan kembali lebih kuat musim depan. Kekalahan Inter dimulai dengan blunder fatal antara Stefan de Vrij dan Yann Sommer di menit kedua, yang langsung dimanfaatkan Germancano untuk mencetak gol. Kami tidak bisa memakai cuaca panas sebagai alasan, karena kedua tim merasakannya sama, tegas Henrique. Ia menilai lawan menunjukkan hasrat bermain yang jauh lebih besar sepanjang pertandingan. Henrique juga menolak menyalahkan kurangnya persiapan atau kondisi eksternal. Saya rasa kami terkejut dengan kualitas Fluminense dan kualitas sepak bola Brasil, katanya. Ia mengakhiri dengan pesan positif, kami akan mengangkat kepala, mengevaluasi kesalahan kami, dan kembali lebih kuat untuk musim depan. Ange Yohan Boni selangkah lagi resmi menjadi pemain Inter Milan setelah menuntaskan tes medis pada hari ini. Penyerang asal Prancis itu telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan menjalani sesi media, tulis FC Inter 1908 dalam laporannya. Proses administrasi akan diselesaikan dalam waktu dekat. Inter belum mengumumkan secara resmi karena tim manajemen masih berada di luar kota. Boni akan secara resmi menandatangani kontraknya hari Rabu, saat manajemen Inter kembali ke Milano, tulis laporan tersebut. Transfer ini menandai langkah awal Inter dalam memperkuat lini serang mereka untuk musim baru. Boni, yang sebelumnya bermain untuk Parma, dianggap sebagai prospek muda dengan potensi besar. Inter melihat Boni sebagai investasi jangka panjang yang bisa berkembang di bawah arahan Christian Chivu, lanjut FC Inter 1908. Dengan kedatangan ini, persaingan di lini depan Inter dipastikan semakin ketat. Giovanni Fabian dipastikan akan tetap bertahan di Bologna setelah Inter Milan memilih untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali. Batas waktu bagi Nerazzurri untuk mengaktifkan opsi buyback sebesar 12 juta euro berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, tulis Corriere dello Sport. Dengan keputusan ini, gelandang berusia 22 tahun itu tidak akan kembali ke San Siro.
Inter menjual Fabian ke Bologna pada musim panas 2023 namun menyisipkan klausul yang memungkinkan mereka merekrutnya kembali. Setelah pertimbangan internal, pihak Inter memutuskan untuk tidak menggunakan opsi tersebut, ungkap laporan tersebut. Fabian pun kini fokus memperjuangkan tempatnya di skuad utama Bologna di bawah arahan Vincenzo Italiano. Keputusan Inter ini cukup mengejutkan, mengingat situasi tengah mereka yang tidak stabil. Inter berpotensi kehilangan Hakan Calhanoglu ke Galatasaray, sementara Christian Aslani belum meyakinkan manajemen, lanjut Corriere. Selain itu, masa depan Davide Fratesi juga belum jelas, membuat keputusan ini terkesan bertentangan dengan kebutuhan tim. Dengan lini tengah yang penuh ketidakpastian, Fabian sebenarnya bisa menjadi solusi internal. Namun Inter memilih untuk melepas kesempatan itu, dan Fabian pun akan tetap berkostum Bologna, tutup laporan tersebut. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya Inter dalam membangun ulang komposisi lini tengah mereka. Torino menunjukkan ketertarikan terhadap mantan gelandang muda milik Inter, Gaetano Oristanio, namun terganjal oleh valuasi harga yang dianggap terlalu tinggi. Torino mengincar Oristanio dan Venezia telah menetapkan angka awal negosiasi sebesar 6 juta euro, tapi angka ini dianggap tinggi, baik oleh Torino maupun Parma, ungkap jurnalis asal Turin, Giacomo Morandin. Situasi ini membuat negosiasi masih berada dalam tahap awal. Selain harga, ada juga faktor lain yang membuat transfer ini semakin rumit. Inter memiliki hak 30% dari penjualan masa depan Oristanio, tulis Morandin. Artinya, Venezia harus mempertimbangkan potensi keuntungan yang akan berkurang jika melepas sang pemain saat ini. Torino tetap tertarik, namun belum siap mengajukan tawaran resmi dengan angka tersebut. Kedua klub masih menilai kemungkinan skema lain agar kesepakatan bisa tercapai, tambah laporan itu. Masa depan Oristanio kini menunggu hasil diskusi lanjutan antara pihak-pihak terkait. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.